kasih tahu ini anak ini nakal sekali nih. Nah, kata-kata itu yang nggak boleh gitu. Jadi jangan justru disugesti nakal. Begitu datang, kasih tahu si Komo mana? Itu kan pada dasarnya kreatif, bagus, berani gitu kan. Oh, bagus, mau lihat sih Komo. Ayo, udah jangan. Ibunya bilang, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dia malah ini anak kreatif ini. Kalau dalam dunia anak-anak ya satu-satunya guru besar saya yaitu Pak Kasur. Pak Kasur ya. Ya. Karena beliau yang membuat saya dekat kepada anak-anak dengan hanya kata sederhana kok. Intinya bagaimana membuat anak tersenyum. 7 bulan ngerasain jadi gelandangan. Udah biasa dengan cacing, kecoa, kalajengking tuh sahabat saya tuh. Tapi di situ saya juga menemukan kekuatan gitu. Ibaratnya kalau dalam cerita wayang Raden Gatotkaca tuh masuk ke kawah Condrodimukho, jadi dibajakan betul mentalnya gitu. Setiap bangun, wah saya langsung alhamdulillah, bersyukur udah. Jadi lama-lama ya udah kuat. 7 tahun saya jadi membantu rumah tangga, akhirnya bisa kuliah, tapi saya banting setir ke psikologi. Nah itu atas saran Pak Kasur. Kelihatannya adik lebih cocok jadi psikolog. Saya nggak ngerti apa itu psikolog Pak. Psikolog itu dokter tanpa alat suntik. Kak Seto, selamat datang. Terima kasih Kang Ridwan. Ya. Waduh. Saya seneng Kak Seto datang karena saya dari kecil nonton Kak Seto. Jadi sekarang panggilnya Kek Seto. Iya. Panggil Mas Kak atau Kek deh. Kalau Kak jadi singkatannya kaset. Kalau Kek jadi keset. Istri saya buset. Emang istri namanya? Panggilannya? Devi namanya, tapi kan Ibu Seto jadi Buset. Oh, Buset. Oh iya, Ibu Seto, Buset ya gitu. Singkatan setnya itu. Iya. Kak Seto udah usia berapa sekarang? Alhamdulillah baru 37. Baru 37 ya? Di bawah saya dong kalau 37 ya. 24 ya? Iya. Belum, saya berapa dibalik ya? 4 tahun. Oh, 04 ya? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berarti dibalik nih, berarti 73 tahun. Ya, alhamdulillah 73. Luar biasa nih, masih sehat nih. Nih saya nanti mau tanya juga nih, nanti banyak cerita juga ya tentang perjalanan kesehatan Kak Seto seperti apa. Pernah lihat yang parkur juga, tapi nanti kita kulik itu ya Kak Seto ya. Mangga. Coba saya mau nanya dulu, Kak Seto tuh sekarang kesibukannya masih sebagai pemerhati anak atau gimana Kak Seto? Iya, artinya sebagai sahabat anak, dan kami juga aktif selain mendidik anak juga melindungi anak. Maka dari tahun 98 kan saya terpilih sebagai Ketua LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang dulu pernah saya beri nama populer Komnas Perlindungan Anak. Tapi kami juga yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, juga adanya lembaga, artinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jadi Komisi Negara. Kemudian berikutnya kami juga mendorong gagasan Kementerian Perlindungan Anak. Saya jadi panelis waktu debat presiden, saya usulkan itu kepada Pak SBY waktu itu. Kalau Bapak terpilih, apakah berkenan untuk membentuk Kementerian Perlindungan Anak? Lalu beliau mengatakan insya Allah, tapi mungkin tidak dalam bentuk kementerian baru, tapi digabung dengan kementerian yang sudah ada. Nah, waktu itu sebelum ada Kementerian Peranan Wanita waktu itu, nah akhirnya digabung, akhirnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Begitu. Mantap. Jadi mengusulkannya di momen yang tepat ya kan? Jadi pas lagi debat presiden ditanya terus dijawab dan terjadi presiden kan ujungnya mau nggak mau saya udah pernah janji. Emang cerdik dikasih. Karena kan mungkin berbagai macam cara Kak Seto lakukan lah dalam konteks positif ya, agar anak-anak ini punya atensi khusus dari pemerintah, mungkin seperti itu ya. Betul. Makanya timingnya pas, jadi disitulah masuk mungkin ya, jadi masuk di kementerian akhirnya gitu ya. Padahal sebelumnya nggak ada sama sekali berarti Kak Seto ya? Belum, memang belum ya. Berarti itu perjuangan. Kak Seto udah di bidang ini berapa lama ya? Saya di dunia anak-anak tahun ini sejak bulan April yang lalu 54 tahun. 54 tahun? Belum lahir saya 58.
Jadi dari ibu saya kecil kayaknya ya, Kak Seto udah mulai ya gitu ya. Ya waktu itu saya mulai dengan menjadi asisten Pak Kasur. Mungkin pernah dengar nama Pak Kasur. Pernah dengar nama Pencipta lagu anak-anak, ada Pak Kasur, ada Bu Kasur. Saya menjadi asisten beliau. Nah, saya juga ingat waktu itu tanggal 23 September tahun 1970, beliau menepuk pundak saya, beliau yang memanggil saya adik gitu. Dik, beliau bilang, ingat kata saya, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Jadi itu yang dipesankan, sehingga ya akhirnya ya sudah sempat kemudian sebagai aktivis mahasiswa juga, sempat pernah ditangkap juga ya. Tapi begitu ditangkap, teman-teman masuk tahanan karena saya waktu itu sebagai pejabat ketua Dewan Mahasiswa UI, BEM UI. Waktu itu kan habis Pak Hariman Siregar, kemudian Pak Dipo Alam, lalu Pak Lukman Hakim yang jadi ketua LIPI sekarang, lalu sempat waktu itu sangat banyak yang ditangkepin. Nah, saya didaulat untuk menggantikan sebagai pejabat ketua, istilahnya sekarang BEM ya. Ketua BEM maksudnya? Iya. Sempat jadi ketua BEM? Iya. Nah, waktu itu ketua BEM-nya ITB itu Pak Heri Ahmadi yang sekarang jadi duta besar di Jepang. Nah, waktu itu kita sempat dikirimin sindiran, wah UI banci, nggak mau mogok gitu. ITB mogok dulu. Cuma waktu itu tentara masuk dan terjadi perlawanan, banyak yang luka-luka. Nah, akhirnya kita rapat gelap. Memang gelap karena semua dimatikan lampunya malam-malam supaya nggak ketahuan intel. Takutnya di ruangan itu ada intel? Iya, pokoknya di setiap sudut ada kan. Jadi kita masuk ruangan gelap, terus kita putuskan berani besok, oke besok. Nah, paginya saya naik ke atas mobil, saya komandokan, mulai hari ini kami nyatakan mahasiswa UI mogok kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan. Begitu suara tentara masuk, wah kita semua kita ada pagar betis, jadi supaya tidak terjadi perlawanan, kita kira udah ngumpet kocar-kacir semua. Berapa jam kemudian ketangkep satu persatu, dibawa ke Kodam Majaya waktu itu. Nah, yang memeriksa Kasdamnya waktu itu Pak Edi Nalapraya yang pernah jadi wakil gubernur DKI waktu itu. Sama satu persatu masuk. Begitu saya langsung, loh, kamu Kak Seto ya? Siap jenderal, dia bilang. Saya nggak ngerti jenderal atau bukan. Kamu kan gurunya anak saya. Saya punya PAUD gitu, kelompok bermain di Taman Ria Monas. Guru Anda kayak gitu. Nah, salah satu murid saya itu rupanya putri beliau gitu. Kamu gurunya anak saya. Siap jenderal. Udahlah, kamu tetap di dunia anak-anak, nggak usah main politik kayak gini. Gitu. Panggil ajudan, antar pulang ke rumah. Udah sampai di rumah, saya baca ada surat undangan dari TVRI untuk mengasuh acara Aneka Ria Anak-anak. Awalnya di situ. Iya, dan kemudian ya populer dengan waktu itu persembat dengan Kak Gatot Sunyoto, almarhum yang boneka Tongki itu, pernah dengan Kak Hetty Koes Endang, beberapa artis zaman itu, yang terakhir dengan Kak Henny Purwonegoro, salah satu penyanyi senior juga. Nah, sudah kayaknya populer di situ, ya sudah akhirnya ya makin dikenal sebagai pendidik anak-anak, sahabat anak-anak, bahkan kemudian juga sempat berapa kali diundang untuk memimpin perayaan ulang tahun cucu-cucunya Pak Presiden Soeharto waktu itu. Dari Presiden Soeharto. Dari yang dulu memprotes untuk ini, nggak tahunya malah ya udah akhirnya ya sampai sekarang dengan semua presiden ya udah dekat, dan mungkin dari 7 presiden yang manggil bukan Kak hanya 1, Bung Karno. Kenapa tuh? Karena ketemu saya waktu umur 7 tahun. Kebalik. Jadi bahkan dia bilang, Seto, kamu kan namanya Seto artinya putih, kok kamu nggak putih, kok coklat. Saya bilang, saya coklat, cowok Klaten saya. Tapi sempat ketemu dengan presiden pertama? Iya, ketemu ya, umur 7 tahun itu. Yang obrolan itu obrolan beneran? Iya, bener, iya. Bukan bercandaan, bukan ini ada percakapan dengan Presiden Soekarno? Iya. Jadi kan saya itu diberi nama oleh dokter yang menolong waktu ibu saya melahirkan itu, karena nggak tahu kembar, tiba-tiba kembar, lalu bilang, ya udah saya yang kasih nama, karena dia agak hitam, namanya Kresno, saya agak putih, namanya
namanya seto. Dalam bahasa Jawa kan batik latar seto itu latar putih. Batik latar kresno itu latarnya hitam. Ya udah, nama saya sampai sekarang di akte kelahirannya hanya 4 huruf itu aja. Seto doang. Seto. Waktu masuk SD kok terlalu pendek. Ya sudah, tambahin nama ayah saya Mulyadi, jadi Seto Mulyadi. Awalnya cuman Seto. Iya, di akte kelahirannya hanya Seto dan Kresno, udah itu aja. Kalau yang kembar pakai Mulyadi juga ujungnya jadinya? Ya karena itu ya ditambahin aja. Gitu. Nah waktu di paspor kok kan perlu huruf 3 juga. Ayah saya kan Mulyadi Effendi, ya udah Seto Mulyadi Effendi. Kalau harus tambah lagi jadi Marto Dimejo nanti. Kakek saya Marto Dimejo. Marto Dimejo siapanya? Nah, ayah. Kakek saya. Iya. Jadi nama kakek satu lagi dimasukin. Kalau mau dimasukin ya Marto Dimejo, Asmo Menggolo dan sebagainya. Masih ingat itu? Iya. Tarik ke belakang. Iya. Gitu ya. Jadi artinya akhirnya ya udah di dunia anak-anak tidak kemana-mana, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana prinsipnya gitu. Jadi ya penuh dengan persahabatan, dan ya intinya adalah semua kan siapa yang tidak mencintai anak-anaknya, agar tumbuh dan berkembang baik begitu. Makanya sampai sekarang kalau saya masih tetap di dunia anak-anak karena saya ingin balas budi, saya membalas masa kanak-kanak saya yang sangat indah. Karena saya belum pernah melihat anak zaman now yang bandelnya lebih bandel dari saya waktu kecil. Umur 4 tahun udah nggak bisa diem, lompat sana, lompat sini. Jadi zaman itu udah parkur ya ceritanya, udah naik ke atas genting. Umur 4 tahun? 4 tahun, pernah jatuh kepala di bawah, bocor, dijahit. Makanya pakai poni terus untuk nutupi jahitannya. Saya baru mau nanya. Jadi ada jahitan Kak Seto ya, di sini? Di sini nih, udah nggak terlalu, tapi ya waktu itu untuk nutupi jahitannya ini gitu. Sekarang udah nggak kelihatan kalau dilihat? Nggak terlalu. Tapi ya udah keterusan, ya udah saya waktu itu niru The Beatles, naruh Cosplay, waktu itu kan poni semua, ya udah deh. Sampai sekarang jadinya poniman ya. Manusia berponi. Makanya ini jadi ciri khas Kak Seto ya. Iya. Ini tiap berapa bulan dicukur? Nah, saya rata-rata sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan yang memotong rambut saya ini mungkin sudah 20 tahun pelanggannya, nggak pernah ganti. Orang itu juga? Dulu, iya. Nah, dulu memang di daerah Kebayan Baru tinggalnya, ada salon juga. Tapi begitu pindah ke Bali, antara dua, atau saya yang ke Bali, atau nunggu kalau beliau pas lagi ke Jakarta gitu. Bentar, ini tukang cukurnya di Bali? Iya. Dan dicukur sebulan sekali, dan masih dicukur dengan orang yang sama. Iya. Karena yang paling cocok ya beliau nih. Kan dikasih hairstylist lain juga bisa kali kata. Cuman udah kayaknya ikatannya udah beda ya kayaknya ya. Srek ya. Karena kalau udah di yang lain terus anak-anak yang komentar, "Ayah, nggak kayak biasanya, kalau jangan sana dong, sini lagi." Ada gitu. Beda. Iya. Jadi ya udah ya, kalau mau sama terus ya digundul aja. Ya. Poninya emang yang bikin khas ya. Jadi kalau poninya yang nyukur beda, jadi beda lagi ya gitu. Kak Seto kan 54 tahun ya di bidang ini. Itu tentunya bukan sesuatu yang mudah. Sampai usia sekarang masih berkontribusi, ya kan? Apa sih yang membuat Kak Seto begitu sangat-sangat termotivasi untuk selalu di bidang ini gitu? Iya, pertama tadi karena ingin balas budi ya. Kan saya bilang saya belum pernah lihat yang balas sekarang. Nah, saya kan terkenal 3B waktu itu. Paling bodoh, paling bandel, dan paling buruk mukanya dibandingkan saudara-saudara yang lain. Seriusan? Selalu bilang, jelek, kamu jelek gitu. Nah, yang membesarkan semangat saya itu ibu saya justru. Saya dipanggil, kamu kalau dibilang jelek, kamu mesem. Bahasa Perancisnya tuh, mesem tuh senyum. Iya. Jadi senyum deh. Kalau kamu senyum, orang-orang jadi senang lihat kamu gitu. Udah, saya di rumah saya latihan gini, senyum gini kayak Dracula, kalau gini nakutin. Gitu. Akhirnya temukan senyum yang pas lah gitu, senyum. Oke, kalau kamu dibilang bodoh, ya kamu belajar. Belajar lama-lama bisa. Udah. Nah, kalau dibilang bandel,
kamu bandel apa? Senang teriak ya? Boleh, teriak tuh nggak salah kok. Tapi teriak dengan nada yang indah gitu. Jadi misalnya kalau nyanyi jangan burung kutilang, jangan li 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 li. Lepas saja. Tri li 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 li. Nah, lepas itu wah rasanya plong, akhirnya agresivitas yang tadi mulai teriak apa gitu tersalurkan gitu. Kalau kamu seneng apa nonjok ya udah nonjok apa, mau ubin atau apa ya yang keras, lama-lama tangannya jadi kuat. Jadi jangan nonjok adik atau mukul kakak dan sebagainya. Nah, kamu senang nendang-nendang, ya udah nendang bola. Jadi saya sempat dulu juga suka main bola, suka main bulu tangkis, tenis meja, tapi juga latihan bela diri dan sebagainya untuk menyalurkan tadi ledakan-ledakan emosi supaya tersalurkan secara positif gitu. Jadi akhirnya ya udah, mungkin kalau nggak diarahkan begitu, saya nggak percaya diri, saya suka apa berantem, ribut dan sebagainya. Nah, atas itulah maka saya ingin juga anak-anak zaman sekarang yang sebetulnya cukup bagus-bagus, hebat-hebat, jangan sampai salah persepsi dari para orang tua. Oke. Karena sering saya misalnya saya buka praktek juga, klien datang langsung kasih tahu ini anak ini nakal sekali nih. Nah, kata-kata itu yang nggak boleh gitu. Jadi jangan justru disugesti nakal. Begitu datang kasih tahu si Kumo mana? Itu kan pada dasarnya kreatif, bagus, berani gitu kan. Oh, bagus, mau lihat sih, ayo. Udah, jangan. Ibunya bilang, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Dia malah, ini anak kreatif nih. Jadi saya ajak ke studionya, ini boneka si Kumo dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu yang ingin saya balas, dan kemudian selama saya berada di dunia anak-anak ini, saya justru menemukan kebahagiaan. Saya bisa belajar banyak anak yang tidak punya dendam, anak yang kreatif, anak yang jujur dan sebagainya. Justru saya belajar banyak dari mereka. Jadi bukan hanya kita harus ngajar mereka, kita pun juga bisa banyak belajar kepada anak-anak dari segi-segi positif mereka gitu. Karena mereka berbicara apa adanya juga ya. Iya, apa adanya, jujur. Makanya kalau misalnya di Australia ada kasus antara kekerasan terhadap anak dan sebagainya, maka polisi lebih mendengar suara anak dulu, karena anak dianggap lebih jujur. Orang dewasa kadang-kadang rekayasa atau apa misalnya. Anak apa adanya spontan, ya udah itu yang paling dipertimbangkan gitu. Anak-anak nggak mudah bohong ya. Iya. Ya, kalau orang dewasa kan dia udah banyak cara lah, banyak strategi. Kalau anak-anak dia polos apa adanya. Jadi kita bisa melihat kepolosan mereka gitu ya, dan banyak belajar dari situ gitu ya, Kak Seto ya. Banyak belajar. Saya belajar berguru pada anak-anak Indonesia. Gitu. Okay. Terus Kak Seto katanya bikin yayasan kembar ya? Iya. Yayasan kembar betul ya? Iya, betul ya. Ya, memang waktu itu saya dirikan kan kebanyakan kembar dua kan. Betul. Memang ada kembar 3, kembar 4 dan kembar 5. Bahkan di beberapa negara ada kembar 7 dan sebagainya. Tapi sebagian besar kembar 2. Maka saya cari yang serba 2. Maka waktu itu saya dirikan serba 2, tanggal 22. Bulannya bulan 2. Tahunnya juga tahun 22. Yaitu tahun 1984. 1 tambah 9 tambah 8 tambah 4, 22. Oh, jadi pas. Ditandatangani jam 22 lewat 22 menit 22 detik. Berarti jam 10 malam? Iya. Kita sengaja panggil notarisnya supaya kita desain, supaya itu teringat terus serba 22 tadi. Jam itu, lalu di Jalan Patiunus nomor 22, Kebayoran Baru. Nomor 22. Kemudian modalnya Rp222.222. Iya, 22 juga. Serba 2 oleh para kembar-kembar 2 gitu. Jadi itu akhirnya yaitu sampai sekarang kita anggap tanggal 22 Februari adalah Hari Kembar Nasional karena didirikan oleh para kembar-kembar tadi, dan saya ambil namanya juga tokoh wayang kembar yaitu Nakula Sadewa. Jadi namanya Yayasan Nakula Sadewa. Betul. Ada yang dulu artisnya namanya Nakula Sadewa ya? Ada, iya. Itu juga salah satu anggota kita juga. Oh, salah satu juga. Pas namanya. Iya, jadi Nakula dan Sadewa. Kemudian beberapa anak juga ada yang kemudian ada nama itu juga, tapi itu kan beliau putranya artis juga begitu ya. Oh, jadi yang nama Nakula Sadewa bukan satu ya, ada beberapa dan mereka kembar. Iya. Oh,
Nah, tujuannya mendirikan itu lebih ke apa, Kak Seto? Tujuan utamanya adalah memberikan bantuan pada para kembar-kembar yang kurang beruntung. Jadi waktu itu kisahnya juga saya didatengin seorang yang meminta bantuan untuk meminta bantuan untuk menebus obat. Nah, beliau bilang, maaf saya harus menebus obat. Kebetulan saya punya anak kembar. Nah, saya orang yang kurang mampu, ini satu saja sudah susah, ini dua gitu. Akhirnya udah saya beri bantuan, berapa kali juga datang. Tiba-tiba saya pikir betapa banyak juga kalangan menengah ke bawah yang punya putra-putri kembar yang juga bermasalah secara ekonomi dan perlu dibantu. Nah, kemudian juga ada datang juga minta bantuan karena kembarnya kok ribut terus, misalnya. Bagaimana ngatasi orang kembar, anak-anak kembar ini? Berarti edukasinya di situ ya. Makanya yang kurang beruntung ini akhirnya kita bikin organisasi tadi. Nah, kita juga pada saat itu memberikan bantuan sosial, tapi juga bantuan konsultasi juga, dan juga memberikan semacam seminar-seminar bagaimana kiat menghadapi anak kembar. Dan saya juga membuat bukunya juga, Kiat Sukses Menghadapi Anak Kembar, dan kita juga anggota dari organisasi kembar internasional. Jadi organisasi yang anggotanya bukan anggotanya orang kembar, tapi anggotanya adalah organisasi orang kembar yang ada di daerah masing-masing atau di negara masing-masing. Dan rata-rata dikelola oleh orang kembar juga kayaknya gitu. Justru satu-satunya yang organisasinya dipimpin pengurusnya adalah orang kembar itu hanya Nakula Sadewa. Oh gitu. Di tempat lain itu yang mimpin ahli tentang kembar, peneliti tentang kembar, apa psikolog atau dokter begitu. Kemudian atau orang tua kembar. Oke, artinya orang-orang yang peduli terhadap kembar, tapi mereka nggak kembar kebanyakan. Iya, gitu. Nah, kalau kita organisasinya semua kembar, ketuanya kembar, sekjennya kembar, ya, pengurus yang lain juga kembar-kembar semua. Karena kalau kami datang ke pertemuan internasional, sering ditanya, emang sudah tua atau mau pada kumpul-kumpul begitu? Jadi agak aneh gitu. Mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing kan. Kalau kita masih itu, kecuali kalau mereka ada festival kembar, biasanya di Amerika Serikat ya, itu nah kembar-kembar pada kumpul begitu, tapi ya itu hanya setahun sekali begitu. Kalau kami kadang-kadang di Car Free Day, nah rame-rame kembar-kembar. Jalan bareng-bareng gitu. Jalan sama-sama begitu. Lalu ada juga festival kembar, ada kontes kembar. Nah, di kontes kembar itu ada kontes yang paling mirip dan kontes kembar yang paling tidak mirip. Gitu. Oh, ada kontesnya. Ada. Jadi dia kembar tapi nggak mirip. Iya, beda sekali. Misalnya satu tinggi, satu pendek, satu berbeda. Ada keriting, satunya rambutnya lurus. Gitu. Ada berapa begitu? Ya, kalau nggak kembar nggak mirip, saya pernah punya tetangga juga. Dia gitu, kembar katanya, tapi nggak kayak adik kakak biasa aja. Biasa, ada yang seperti itu. Padahal mereka brojol atau keluarnya barengan gitu. Ya memang kan ada kembar identik, ada yang non identik atau fraksional kan. Jadi yang dari satu sel telur yang dibuah itu membelah menjadi dua, itu biasanya identik. Tapi kalau dua sel telur masing-masing dan dua pembuahan, nah itu berbeda. Itu biasanya sudah seperti kakak adik biasa juga. Gitu. Ada tips gak sih buat yang punya anak kembar? Kan mungkin ada yang nggak tahu juga cara mengedukasinya. Iya, yang selalu dikumandangkan dalam pertemuan-pertemuan kembar internasional adalah kembar betapapun mirip, tetap dua individu yang berbeda. Jadi jangan sampai dianggap kesatuan. Gitu. Cara berpikirnya sama. Ya, atau misalnya, loh kamu pinter, kamu juga harus pinter. Kamu pinter matematika, kamu juga harus pinter matematika. Nggak bisa. Ya, mungkin waktu saat itu belum ada lagu Wongkong ini kok dibanding, nggak boleh dibandingkan juga, gitu. Jadi ini dua kalau ini saya Seto sama Kresno, ya udah, Kresno mau jadi psikiater, sekarang ini saya jadi psikolog, ya udah, tetap dunianya berbeda gitu. Jadi sehingga mereka juga pede, karena kalau dibandingkan ada yang satu lebih tinggi, satu lebih kurang tinggi, akhirnya merasa satu rendah diri dan sebagainya. Kalau yang satu pintar nyanyi, satu pintar gambar, nggak apa-apa, tetap memang itu dua individu, dan jangan dianggap satu individu misalnya kembar kesini, atau misalnya biasanya kan, nah ini kalau di Indonesia kan suka agak mirip, misalnya Lena, Leni, Ana, Ani, misalnya gitu ya, Dedi, Dodi, misalnya gitu. Nah, jadi kalau yang berkembang di luar supaya tidak Dedi, Dodi atau apa, jangan, tapi ya sudah
misalnya satunya Abraham, satunya Jack misalnya, jadi berbeda nggak apa-apa gitu. Oh, jadi dibuat beda justru? Ya, jadi jangan Jack and John, ya, agak mirip-mirip gitu, supaya tidak terbayang-bayang oleh kelebihan masing-masing pasangannya. Karena yang sering terjadi adalah kelekatan yang terlalu tinggi, saling tergantung. Nah, itu begitu dewasa, begitu satu berhasil, satu tidak, ya itu bisa satu down sekali. Ya, yang nggak berhasilnya down langsung. Iya, betul. Atau misalnya satu sudah menikah, satu harus mirip dengan dia, cari yang mirip, cari ini, nah karena tidak punya rasa percaya diri sebagai dirinya sendiri, berbeda dengan kembarannya gitu. Itu sepanjang hidup kebandingin terus jadi secara tidak langsung ya. Betul, iya. Tapi untungnya Kak Seto sama Kak Kresna berarti. Pasti namanya dari awal udah beda ya untungnya. Walaupun sering dibilang Seto Seno, digala gitu. Ada yang sempat bicara gitu. Digala Kresno itu Seno. Iya. Kalau namanya mirip kayaknya satu ganti nama nanti. Karena kan sama-sama paham ya Kak Seto kan, sama-sama paham tentang kayak kembar itu supaya tidak terbandingkan kan. Sekarang kan seperti sekarang kalau dibandingin kan Kak Seto mungkin lebih dikenal namanya. Kalau Kak Kresno sama juga di bidang yang sama. Kalau dari keilmuannya ya dia kedokteran jiwa ya, dia psikiater, saya psikolog. Iya, ada beda gitu, ya. Betul. Lalu dia mungkin lebih praktek sebagai psikiater, saya kemudian juga aktif sebagai dosen dan kemudian saya profesor, jadi guru besar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta gitu. Jadi ya kalau lengkapnya ya dia dokter Kerso, saya Profesor Dr. Seto misalnya gitu. Jadi agak memang berbeda, tapi ya karena sudah mulai dilatih supaya beda ya nggak apa-apa. Karena dulu sempat pada waktu remaja kan, karena dari kecil selalu harus sama terus, bersaing terus di dalam akademi juga. Nah, sempat kelas 1 SMA saya jadi ketua kelas. Wah, dia nggak terima. Akhirnya supaya dia jadi ketua kelas, dia pindah kelas. Akhirnya untung ada berapa kelas di sekolah itu. Akhirnya ketua kelas. Kelas 2 saya terpilih sebagai ketua OSIS. Wah, dia juga panas sih. Pindah sekolah kan nggak gampang. Iya. Akhirnya saya udah kita sekarang kompak. Saya ketua, kamu sekretaris OSIS. Oke, akhirnya akur. Nah, waktu lulus kan zaman dulu yang sukses itu harus dokter, insinyur. Dua itu aja. Akhirnya ya sudah dokter. Dia diterima di Fakultas Kedokteran Airlangga. Saya gagal diterima. Wah, saya panas juga. Saya coba masih ada OSIS gagal ya. Iya. Akhirnya saya coba masuk kedokteran UGM, gagal. Undip, Universitas Diponegoro Semarang, gagal. Akhirnya ke UI, gagal juga. Jadi 4 FK gagal. Wah, saya sempat down sekali ya waktu itu. Enggak, pokoknya harus dokter gitu. Akhirnya gara-gara ya kakak saya waktu itu udah diterima di Akademi Militer di Akabri waktu itu, dia di kedokteran, saya nganggur di rumah. Saya nggak kuat. Nah, akhirnya yaudah satu jalan, saya harus melepaskan diri dari keterangan ini. Saya bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta. Minggat beneran? Kabur, nggak punya teman, nggak punya saudara di Jakarta. Saya pikir gampang cari kerjaan. 7 bulan ngerasain jadi gelandangan. Oh, ini yang jadi gelandangan tuh sebetulnya kemampuan ada ya Kak Seto. Iya. Tapi memang karena minggat, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Iya. Jadi tapi ya udah maunya tekad saya lepas dulu deh dari bayang-bayang saudara kembar saya ini. Gitu. Saya belum menemukan pemahaman bahwa kembar memang harus berani berbeda nggak boleh selalu harus sama gitu. Dipikir 7 perlu bulan jadi gelandangan, terus. kalau tidur di emperan toko masih mewah, itu di tempat sampah. Jadi, tempat sampah kan kotor. Iya. Di tempat sampah. Iya, udah biasa dengan cacing, kecoa, kalajengking tuh sahabat saya tuh. Tapi di situ saya juga menemukan kekuatan gitu. Ibaratnya kalau dalam cerita wayang Raden Gatotkaca tuh masuk ke kawah Condrodimuko, jadi dibajakan betul mentalnya gitu. Setiap bangun, wah saya langsung alhamdulillah, bersyukur udah. Jadi lama-lama ya udah kuat. Bahkan kena hujan udah nggak gampang sakit gitu. Awalnya gampang sakit? Iya, sebelumnya kan ya masuk angin dikit gitu. Tapi setelah itu ternyata saya dengan makan seadanya, artinya makan seadanya tuh tidak daging segala macam yang mungkin buat saya agak mewah itu,
itu justru malah bagus untuk tubuh saya gitu, yang nabati lah. Gitu. Sayur-sayuran lah gitu ya? Sayuran ya, sayuran, tempe, tahu itu bagus sekali. Akhirnya nyari kerjaan kemana-mana, dapat kerjaan office boy di Jalan Muhammad Yamin nomor 5. Setelah 7 bulan? Setelah 7 bulan itu. Baru dapat kerjaan? Ya, dapat jadi office boy. Udah, jadi ada gaji juga lumayan. Tapi masih tidurnya ya kadang tempat sampah, kadang boleh numpang di sebuah warung. Pokoknya semua di Blok M tuh. Oh. Sempat waktu Napatilas, wah udah jadi gedung megah. Kenang-kenangan ya? Iya. Dulu kakek di sini. Sama keluarga kan ya? Nah, terus 2 bulan office boy, terus saya kan nggak enak kalau nggak punya tempat. Lalu tanya ibu-ibu, ada yang butuh pembantu rumah tangga nggak gitu? Ada seorang ibu bilang, oke, kamu bisa apa? Apa saja bisa, Bu. Nyuci baju bisa, ngepel, nyapu segala macam. Terakhir ngurus anak bisa nggak? Bisa, Bu. Udah. Oke, di situ udah mulai kenal sama anak ya. Ya betul. Nah, memang anaknya ya aktif lah, tapi dibilang nakal atau apa, tapi ya udah. Akhirnya bersahabat juga kan. Nggak berapa lama, 3-4 bulan. Lama-lama ya sudah, karena kamu cocok dengan anak saya. Sebelum waktu itu sempat di bekas kandang ayam lah begitu ya. Tapi udah saya nikmati aja, yang penting ada tempat tetap ya. Langsung bisa tidur satu kamar dengan putranya yang... Oh, ujung diizinkan satu kamar bahkan? Iya. Ya lama-lama justru udah seperti saudara gitu. Walaupun ya kalau masih dibentak, masih apa, ya udah dinikmati aja. Gitu. Nah, akhirnya 7 tahun saya jadi pembantu rumah tangga, akhirnya bisa kuliah, tapi saya banting setir ke psikologi. Nah, itu atas saran Pak Kasur. Bentar, tadi 7 tahun jadi apa? Pembantu rumah tangga. 7 tahun? Iya, 7 tahun. Jadi nggak kuliah dulu. Jadi saat itu belum kuliah? Belum kuliah. Saya pikir biasa SMA langsung kuliah, atau nahan setahun. 7 tahun itu? Enggak, 2 tahun saya nggak kuliah. Oke. Jadi waktu kuliah itu masih statusnya juga PRT di situ. Oh, gitu. jadi ketika kuliah pun sambil bantu-bantu di situ. Iya. Jadi uang sendiri ini? Iya. Sama keluarga udah kontak tapi berarti saat itu? Nah, setelah saya agak mapan, waktu itu kan semacam, pokoknya belum sukses, saya nggak akan pulang. gitu. Tapi main surat-suratan. Oh, jadi itu belum ketemu sama keluarga sampai kuliah? Iya. Lanjut, ketemu Pak Kasur kan tadi ya, kuliah lanjut. Tapi jadi sebetulnya saya hanya berapa minggu di Jakarta, waktu itu saya sudah nyari kerjaan, lalu saya lihat TV, waktu itu TV hitam putih, ada Bu Kasur di TVRI. Terus saya bilang, wah, ini saya kira saya bisa jadi pembantu dari Ibu Kasur ini, yang saya pernah baca juga di sebuah majalah waktu saya masih di Surabaya itu. Akhirnya saya datang ke TVRI dengan baju yang saya rapikan, baju batik waktu itu. Saya mau ketemu Ibu Kasur. Wah, bukan di sini, di sana, di Gabriel Ahmad, di Cikini sana. Tepatnya Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2 gitu. Jadi saya dari TVRI jalan kaki ke sana. Udah sama sana buka, saya ketok pintu, yang membukakan pintu Pak Kasur waktu itu. Dan saya udah pernah lihat itu gambarnya Pak Kasur itu kan. Terus, Pak, kenapa di? Saya calon mahasiswa UI, Pak. Namanya calon kapan-kapan gitu ya. Bilang, oh ya, bagus. Kenapa? Saya mau jadi pembantu Bapak, jadi apa saja boleh, Pak. Tuh, kamu mau jadi bantu saya, atau gini aja deh, bantu saya nanti sore saya punya namanya kebun kanak-kanak namanya, istilahnya itu PAUD waktu itu di Taman Situ Lembang, nggak jauh dari Cikini. Terus ya nanti jam 4 ketemu saya di sana, nanti bantu-bantu bagaimana mendidik anak-anak gitu. Nah itu sudah, akhirnya saya rapatkan baju, saya ke sebuah semacam kayak warteg tuh, saya bantu cuci piring. Oh kenapa? Ya saya kebetulan lapar, kalau udah boleh saya minta bekas nasi bekas nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya udah makan siang di situ, tunggu jam 4, pas datang Pak Kasur sudah siap dengan anak-anak waktu itu. Terus saya muncul, Pak, saya yang tadi ke rumah Bapak yang calon mahasiswa UI tadi, Pak. Oh ya, baik-baik. Nah ibu-ibu, sekarang saya punya pembantu asisten baru. Siapa dia namanya? Saya bilang, saya Seto, Pak, namanya. Kita panggil Kak Seto. Oh, di situ panggilan Kak Seto. Iya. Nah, itu saya kan saat itu sudah punya buku harian ya, catat. Setelah sampai di tempat saya titip barang-barang di warung di Blok M itu, saya catat, wah, tadi jam 4 sore, jam 4.
Terus saya tanya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 4. Bulannya apa? April. Jadi tanggal 4, bulan 4, jam 4. Itu saya anggap itu hari pertama pengabdian saya di dunia anak-anak. Nah, setelah itu terus saya makin lama dipercaya oleh Pak Kasur, kemana-mana diajak segala macam ya. Yang tanggal 23 September itu yang beliau berpesan tadi. Gitu. Jadi akhirnya pada waktu saya jadi pembantu rumah tangga di situ, anak-anaknya juga saya usulkan masuk ke kegiatan Pak Kasur juga. Jadi sore hari selain tadi playgroup ada kelompok, ada kancil, ada kijang. Kancil itu kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah. Kalau kijang kelas 4 sampai kelas 5, kelas 6 SD. Gitu. Jadi ada yang masuk ke kelompok kijang, kelompok kancil. Jadi ngajar PAUD ya awalnya berarti ya jatuhnya. Jadi guru awal karirnya guru ya. PAUD ya. Dan setelah itu juga di TK-nya Pak Kasur juga mengajar. Lalu beliau bilang, murid yang baik itu kalau bisa lebih hebat dari gurunya. Nah, itu yang kemudian mendorong, dan beliau yang mengatakan, kelihatannya saya setelah tahun berikutnya, tahun 71, saya coba lagi ke UI, FKUI, gagal lagi kan. Beliau bilang pada waktu saya sedih begitu, kelihatannya adik lebih cocok jadi psikolog. Saya nggak ngerti, apa itu psikolog, Pak? Psikolog itu dokter tanpa alat suntik katanya. Jadi, jadi kayak dokter juga. Iya, udah kamu lebih cocok ke sana. Jadi setelah tahun berikutnya saya coba, alhamdulillah diterima. S1. Akhirnya sampai S3 kan? Sekarang S3 dan S4. S4 apa tuh? Hah? Enggak, guru besarnya guru aja. Besar, guru besar. Oh iya, udah luar biasa Pak dia. Dan keluarga berarti udah masuk TV, udah dikenal kan? Iya, akhirnya udah kita pelukan semua sama saudara kembar juga. Udah kita harus kompak, harus kerja sama sekarang. Tapi itu menarik ya, artinya ketika berangkat ke Jakarta itu ada motivasi kuat untuk sukses dengan pola yang lain gitu ya. Karena kan capek juga dibandingkan ya. Padahal dalam perjalanan awalnya tadi Kaseto cerita ya jadi ketua kelas Kaseto duluan. Jadi ketua OSIS Kaseto duluan, tapi ternyata yang yang diterima di kedokteran tuh saudara justru ya. Ya kita nggak tahu ya perjalanannya ya Kaseto. Betul. Kaseto nih banyak sih pertanyaan saya, tapi saya ingin nanya tentang kesehatan dulu nih. Ini saya kemarin lihat Kaseto parkur ya, itu bisa diceritain gitu, maksudnya Kaseto gimana? Parkur beneran kan Kaseto kan? Iya, itu parkur dan parkir tuh. Parkir di atas genteng ya. Ya, artinya gini loh. Kalau saya gerak tuh udah biasa, yaitu kalau bahasa Perancisnya istilahnya pencilaan gitu. Pencilaan. Nggak bisa diem, dari itu lompat-lompat, udah biasa koprol, salto dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya setelah remaja pun itu yang membuat saya tetap bugar dan sehat dan fit ya, karena saya nggak berhenti bergerak. Gitu. Makanya kemudian saya simpulkan, saya bisa menjaga kesehatan baik fisik maupun mental itu dengan prinsip gembira. Gembira itu memang itu intinya selalu gembira, optimis, selalu penuh semangat gitu. Tapi ini juga panduan saya untuk menjaga kesehatan. Itu singkatan dari huruf GEMBIRA. Apa itu G? Gerak, jangan mager. Jadi kalau hujan, kalau nggak, misalnya saya harus bermalam di hotel karena ada kegiatan seminar atau apa di luar kota, nggak bisa bergerak banyak ya, paling lompat saja 50-100 kali. Di kamar? Iya, lompat-lompat begitu. Jadi ini juga memperkuat otot kaki, betis, lutut, segala macam supaya fit dan darah mengalir lancar kan. Gerak. Kemudian E-nya adalah emosi cerdas. Jadi emosi cerdas ya jaga emosi. Jadi kalau dengan anak, misalnya jangan membentak, ayo mandi. Beda kan kalau, ayo kita mandi dengan sabun wangi. Anak bilang, gitu dong ayah. Gitu. Jadi tidak dengan ledakan, bentakan dan sebagainya gitu. Kakak. Itu jadi lepaskan. Kalau mau teriak ya mau lagu-lagu Tapanuli, Butet. Nah, gitu. Jadi lepaskan aja gitu, emosi cerdas. Emosi lepas ya. M-nya ya makan, minum teratur dan berkualitas. Nah, kalau saya kualitas yang terjaga yaitu nabati tadi. Diperbanyak nabati berarti ya? Iya. Makan roti aman berarti ya, Seto? Aman. Nanti tapi kita sayur, buah-buahan itu yang paling utama. Lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan ya. Betul.
Kalau saya pagi sarapan ya semua hanya buah-buahan dan sayur aja gitu. Lalu M, B-nya adalah bersyukur. Jadi selalu penuh rasa syukur. Jangan hanya lihat ke atas, lihat ke bawah. Kita sudah alhamdulillah sudah begini-begini. Jadi saya tidur di tempat sampah, begitu bangun saya bilang alhamdulillah. Mata saya masih bisa untuk melihat. Saya berdiri, kaki saya masih kuat, udah segala macam. Saya masih sehat, napas saya masih bisa jalan dengan baik dan sebagainya. Jadi penuh rasa syukur saja. Sehingga dengan demikian ya selalu selalu perasaan bahagia kan di sini kan, bukan di materi dan sebagainya. Karena bersyukur tadi ya. Ya bersyukur, beribadah, berdoa, bahagia gitu. B, I-nya adalah istirahat. Istirahat teratur, saya atur rata-rata 7-8 jam. 7-8 jam. Ya. Tidur jam berapa berarti itu kira-kira? Ya, biasanya jam 10 paling lat, kalau bisa jam 9 sudah begitu. Nah, paling ya bangun untuk tahajud gitu, dan kemudian subuh begitu. Jadi, kalau misalnya karena kurang istirahat karena pagi harus berangkat ke luar kota, harus mengejar pesawat pagi, ya mungkin selama di pesawat berapa kurang tidurnya berapa jam ya, tidur di pesawat langsung tidur. Diluangkan waktu untuk tidur ya. Iya, dan saya sangat mudah tidur. Sangat mudah. Ibaratnya seperti kabayan gitu. Berarti di mobil kalau mau tidur bisa langsung tidur? Iya. Yang di tempat sampah aja tidur nyenyak, sempat disiram satpam karena kesiangan kok. Gitu. Saya sangat mudah tidur. Artinya kalau udah tekad tidur, ya udah ikhlas saja apapun yang terjadi, udah kita tetap hadapi semua dengan tenang. Gitu. Tutup mata aja ya? Iya. Istirahat ya, termasuk istirahat dari dendam, istirahat dari benci, dari iri, dengki dan sebagainya itu. I, R-nya adalah rukun dalam keluarga. Keluarga ya, ya dengan teman-teman juga rukun. Ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi penuh kemesraan dengan anak, cucu, istri dan sebagainya. Rukun, dan terakhir A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi saya selalu upayakan ya nulis buku, nulis lagu juga, lagu untuk anak-anak atau berkarya, termasuk ya saya mengabdi di LPA ini kan dari tahun 98 sampai sekarang, jadi ke berbagai kota, kadang-kadang kemarin juga ke Papua, ke Maluku, ke Kalimantan Tengah, beberapa kabupaten kota yang masih saya belum pernah ya saya datengin, ya semua untuk mengkampanyekan semua orang melindungi anak-anaknya. Iya. Jadi tetap sampai sekarang masih berkarya berarti ya? Iya. Karena aktif berkarya tadi ya, seperti tadi. Betul. Yeah. Tadi itu saya dengar kalau nggak salah sempat terjun payung ya, Kak? Iya, itu mimpi saya udah lama. Sempat waktu itu saya ke Kopassus ya, ada relasi yang mengajak ke sana, ya saya ajak lari dengan beberapa perwira di situ. Ya, saya panjat tebingnya yang untuk latihan itu. Panjat tebing? Iya. Nah, saya sebelumnya kan udah biasa waktu dulu zaman mahasiswa juga. Nah, waktu itu saya panjat udah tanpa pengaman, memang udah berapa hampir puncak, tiba-tiba diminta turun oleh petugas. Turun. Kenapa? Kalau ada apa-apa, kalau jatuh saya yang kena. Turun. Ya udah, saya pelan-pelan turun aja. Nah, ini baru-baru ini Mas, di usia seperti ini. Iya. Ya udah usia kek. Bukan Kak. Nah, kemudian minta izin terjun payung nggak dikasih, harus udah terlalu tua, jadi resiko tinggi gitu. Nah, pada waktu saya dengan Mabes Polri jalan-jalan ke Australia untuk masalah perdagangan anak dan sebagainya, kerjasama dengan kepolisian Australia. Akhirnya saya dengar di sebuah tempat di Sydney itu ada tempat untuk terjun payung. Nah, walaupun sementara tetap harus tandem ya, harus dengan tugas. Tapi ya pengalaman ini saya tanya apa persyaratannya, nggak apa-apa, nggak ada persyaratannya. Masalah umur nggak apa-apa. Ya sudah, saya daftar, diizinkan. Pertanyaannya satu, berani nggak? Berani. Nervous nggak? Nggak. Tetap tenang. Oke, udah naik. Yang lain memang masih muda-muda ya. Akhirnya
Udah segala terjun, wah ternyata nikmat sekali. Waktu berapa detik di angkasa waktu belum berkembang tuh, sama indah sekali, tuh. Saya sampai teriak, wah, sampai lagi angin lagi kenceng-kencengnya ya. Iya, gitu. Nah akhirnya begitu dia melayang-layang, terasa indah sekali gitu. Terus ya udah, mudah-mudahan di Indonesia masih diizinkan. Dan saya juga mimpi saya kalau bisa terjun sendiri. Ya. Itu diizinkan istri atau diizinkan siapa? Ya waktu itu memang nggak ada izin istri ya, spontan aja. Tapi anak yang mengizinkan. Anak bilang, ayah ikut, berani. Nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Jadi yang ngizinin saat itu anak? Anak saya yang bukan 3. istri? Bukan. Kalau nanya istri, diizinin nggak? Mungkin ya. Dari jawabannya kayaknya nggak akan diizinin. Karena saya juga sama Kak Seto, kayaknya pengen tapi istri itu kayak gak ngizinin. Karena kan bukan sesuatu khawatir ya, resiko mungkin ya, resikonya. Iya betul. Oh gitu ya. Jadi luar biasa ya, ujungnya naik juga. Ya pokoknya sebenarnya masalah mental aja kok. Mental ya. Saya sendiri karena udah biasa juga melawan akrofobia ya, fobia terhadap ketinggian. Akhirnya ya sudah. Yang penting ya jangan ragu-ragu lah gitu. Iya. Kak Seto ini dalam sepanjang karir ini kan Kak Seto termasuk senior ya, living legend ya gitu. Tapi sepertinya kan biasa punya sosok inspiratif juga buat Kak Seto ya. Saya ingin seperti beliau gitu. Siapa sih yang Kak Seto idolakan? Ya, memang kalau dalam dunia anak-anak ya satu-satunya guru besar saya yaitu Pak Kasur. Pak Kasur ya. Ya. Karena beliau yang membuat saya dekat kepada anak-anak dengan hanya kata sederhana kok. Intinya bagaimana membuat anak tersenyum. Itu aja. Jadi intinya itu aja. Supaya gimana ya, kamu juga harus senyum, kamu harus kreatif. Kreatif ya nyanyi. Jadi ya saya belajar mencipta lagu-lagu si Komo dan sebagainya itu ya belajar dari Pak Kasur. Itu. Jadi dengan nada sederhana pun bisa jadi lagu. Dan itu bagian juga dari unsur kreativitas, bahwa semua orang pada dasarnya kreatif, masalahnya dilatih atau dijalankan atau tidak. Oke, karena itu skill juga ya, perlu dilatih. Betul. Kalau cara sederhana agar anak tersenyum, itu apa tuh yang bisa dilakukan oleh orang tua kira-kira Kak Seto? Ya, tentu pertama adalah senyum juga di depan anak. Oh iya. Gitu. Makanya saya pada waktu punya sekolah, menseleksi guru-gurunya bukan dari ijazahnya apa, S1, S2, tidak. Bisa nggak senyum, itu aja. Nomor 1 itu. Jadi akhirnya ya bisa senyum, jadi senyum yang penuh kekuatan cinta, kasih sayang, perlindungan, dan sebagainya. Lalu kedua juga apa? Melihat semua anak itu hebat. Kan ada kata, setiap anak unik, otentik, dan tak terbandingkan. Ibaratnya, saya juga belajar dari Pak Kasur. Waktu itu kan beliau mencipta lagu Lihat Kebunku. Nah, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah, ada yang putih. Nah, akhirnya mawar melati semuanya indah. Nah, beliau menegaskan Indonesia ini atau di keluarga dimanapun juga itu penuh dengan aneka warna bunga yang indah. Itu ada yang pinter matematika, biologi, fisika, tapi pinter nyanyi, pinter nari, pinter gambar, pinter olahraga, semuanya hebat. Gitu. Jadi temukan kehebatan setiap anak, keunikan setiap anak. Dengan cara begitu, maka anak juga akan merasa dihargai. Saya pun juga begitu. Saya waktu itu matematika, paling jelek, dapat 4 dulu waktu itu. Tapi oleh ibu saya ditemukan, kamu bisa nyanyi kok. Kamu juga senang berlari, olahraga. Kamu juga bisa gambar kok. Nah, apa-apa, itu udah bagus itu gitu. Jadi setiap anak harus punya konsep diri yang positif. Itu yang membuat anak senyum, merasa bahwa dia tidak terpinggirkan, tapi betul-betul diperhatikan dan menjadi pusat dari kebanggaan seluruh keluarga gitu. Karena setiap anak itu punya kelebihannya ya. Iya, kelebihannya masing-masing. Ibaratnya kan kita punya 5 Rudi yang hebat. Bisa Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Koirudin, Rudi Hadi Suwarno. Hebat pada bidangnya masing-masing gitu.
Iya, bisa ya Rudi. Dan masih banyak Rudi-Rudi yang lain ya, yang Rudi tidak Wawor dan tersebutkan. sebagainya. Ya, jadi anak-anak punya kelebihan nih. Saya sampai lupa nawarin minum sama makan nih Kak Seto nih. Nggak apa-apa nih nyobain roti sekalian. Boleh ya? Oh ini udah. Iya, nih minum boleh sekalian Kak Seto. Kan tadi makanan sehat itu kan nabati, tapi ini makan tepung nih. Nggak apa-apa ya, cobain ya. Nggak apa-apa. Ya. Mau yang mana nih Kak Seto? Ini dulu ya, silakan. Ini semuanya bagus nih, semuanya enak ya. Iya, dipilih aja yang Kak Seto maunya apa. Aduh, ini itu coklat nih. Coklat ya, boleh ini boleh, ya. Kak Seto. Nyobain produk bikinan sendiri. Iya, makanya. Wah, nanti bisa jadi langganan nih. Iya, siap. Bagus ya. Cobain dulu Kak. Sekarang udah banyak yang bilang kayak juga kayaknya. Betul. Iya, tapi masih segar Kak Seto. Malah yang mau ngajak nanti kita berdua lari ke di sini. Oh, siap. Siap. Saya termasuk suka olahraga juga Kak Seto. Tadinya kan sempat gemuk juga. Terus sekarang ya investasi masa depan kan bukan investasi sehat itu bukan ketika sakit kan. Jadi dari sekarang kan. Makanya memang saya kalau memang ada waktu seminggu bisa 4 atau 5 kali olahraga itu meluangkan waktu lah. Bahkan kan pernah belajar juga kalau olahraga pagi, sore pun olahraga sebentar untuk merecharge energi gitu. Jadi biar tetap energik di malam hari untuk konsentrasi dan lain-lain kayak gitu. Iya, belajar. Kak Seto pernah mengalami dalam perjalanan karir 54 tahun ya ini tuh. Pernah mengalami di titik terendah nggak sih Kak Seto? Kan Kak Seto selalu bersyukur. Iya. Tapi tentunya pernah dong mengalami titik terendah ya, entah yang waktu sebelum ketemu ya. Sebelum yang ke Jakarta kan bisa jadi kan? Iya. Atau di mana tuh Kak Seto? Ya mungkin titik terendah itu pada waktu itu ya. Gitu. Tapi setelah itu ya misalnya setelah artinya zaman mahasiswa kan saya juga pernah menjabat ketua BEM itu kan. Nah waktu ditahan itu kan sempat titik terendah gitu. Berakhir segala-galanya seperti gitu. Tapi begitu ternyata ya Allah melindungi, ternyata kok ada ternyata di dunia anak-anak itu sebagai imbalan untuk betul-betul ya menyelamatkan posisi saya saat itu ya. Akhirnya ya sudah. Nah berapa kali juga begitu, termasuk misalnya pada waktu rumah kebanjiran Situ Gintung jebol itu sampai terendam 3 meter tuh, porak-poranda kan, sampai kami keluarga harus ngungsi 3,5 bulan. Oh gitu. Untuk merenovasi rumah kembali. Itu sempat down, tapi ya udah kita sujud syukur semua. Alhamdulillah masih hidup, itu yang paling penting gitu. Oh. Jadi intinya selalu lihat positifnya, jangan mengeluh lah gitu. Kalau ya banyak lah tantangan-tantangan begitu di dunia anak-anak pun ya diancam juga pernah, dihujat juga pernah. Iya. Yang kemarin rame yang kamu terbaru ya. Padahal saya hanya meluruskan saja. Saya waktu itu kan pas lewat di Mabes Polri ada soal lebaran, tiba-tiba ditanya, nah ini kok ada istri Ibu Putri Samboni punya bayi, yang itu gimana nih? Apakah tetap harus ditahan? Nah, saya hanya mengacu, saya ini termasuk menyusun Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya baru saja juga membela dua atau tiga, saya lupa waktu itu, ibu-ibu, ada pedagang sayur, ada pokoknya ibu-ibu dari kalangan menengah ke bawah yang harus terkena pidana, harus ditahan, tapi masih punya bayi. Okay. Nah, saya jelaskan, saya usulkan agar antara dua,
kalau misalnya harus ditahan, ya sediakan tempat bayi di tempat tahanan supaya hak anak ini betul-betul dijaga lah gitu. Bahwa anak-anak tidak boleh dikaitkan dengan orang tuanya, mau anak maling, anak teroris, anak dipisahkan dari itu. Tetap harus ada perlindungannya. Atau ya sementara tahanan rumah dulu sampai bayinya pelan-pelan dipindahkan ke orang lain. Nah, saya hanya bilang itu. Dan itu sudah saya lakukan pada orang yang kalangan menengah ke bawah gitu. Ya kalau ini ya kita mengacu saja pada Undang-Undang Perlindungan Anak, saya bilang gitu. Udah lewat. Beritanya muncul, wah, Kak Seto minta istri Sambo tidak usah ditahan. Wah, sampai dikasih amplop coklat berapa miliar, wartawan kan biar dibaca juga, biar viral juga. Saya kemudian tahu ya, itulah dunia media sosial, dunia apa kayak gitu, ya udah hadapin aja. Sampai jalan-jalan di mall juga, ini kamu anteknya Sambo ya. Begitu ya. Tapi saya senyum aja udah. Tapi kan ya hal itulah yang kadang-kadang yang harus berani dihadapi. Yang penting kita murni, konsisten membela hak anak tanpa ada pamrih, tanpa apa ya. Jadi saya intinya itu saja, bahwa saya bahagia sudah dengan anak-anak, saya bahagia saya sudah mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya kalau ada apa-apa, saya yang diadu, ini Kak Seto kemana begitu. Padahal saya kan bukan lembaga negara. LPA itu dari unsur peran serta masyarakat. Kita nggak digaji, kita semua apa-apa bayar sendiri kemana-mana. Jadi intinya ya dedikasi dan sebagai pengabdian balas budi, di mana saya dulu memiliki masa kanak-kanak yang indah. Itu aja. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan juga. Amin. Ya Kak Seto. Amin. Kak Seto, terakhir nih, ini minta tips dong buat Sobat Kang Ridwan. Terutama buat para orang tua yang memiliki anak kali ya. Bagaimana mereka bisa membuat anaknya menjadi yang terbaik lah gitu. Iya, artinya ibarat bunga itu kan perlu ada tanah yang subur. Kemudian juga dirawat, disiram, dilindungi dari terpaan angin, petikan tangan-tangan jahil dan sebagainya. Nah, anak-anak juga gitu. Tanah yang subur bagi anak adalah suasana yang kondusif, yang ramah anak, yang penuh apresiasi. Selalu ada kata-kata ayah bangga padamu nak, atau bunda bangga padamu nak. Kamu pada dasarnya hebat. Gitu. Jadi sugesti itu akan tertanam menjadi bagian dari ya konsep diri yang positif pada anak. Karena banyak anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku bullying atau tindakan kriminal adalah anak-anak yang frustrasi di rumah. Dimulai dari semua di rumah sebetulnya. Ke rumah, kedua ya di lingkungan pergaulan atau di lingkungan sekolah yang tidak mendapat apresiasi, yang selalu dapat tekankan kekerasan, akhirnya akan terbentuk juga kepribadian atau karakter yang penuh kekerasan juga. Gitu. Jadi marilah kita tanam bunga-bunga yang indah ini, senyuman anak-anak yang gemilang ini dalam suasana yang penuh kasih sayang. Maka akan selalu dikampanyekan keluarga yang ramah anak, sekolah yang ramah anak, masjid yang ramah anak, akhirnya kabupaten kota yang layak anak. Dan kita semua menuju ke idola Indonesia layak anak tahun 2030. Wih, mantap. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud ya, banyak keluarga yang bahagia ya. Berkat Kak Seto, dedikasinya kan ini dari selama 54 tahun ini kan banyak sekali pembelajaran ya, dan sekarang kan banyak juga di YouTube juga Kak Seto. Sering berbagi lah ya. Mudah-mudahan Kak Seto sehat selalu ya. Terima kasih banyak sudah sharing Kak Seto. Makasih banyak. Terima kasih Kak Ridwan.